Saya benar-benar nggak mengerti kenapa Bapak memperlakukan kami kayak gini. Tapi yang pasti makasih atas hidangannya hari ini. Tapi kami harus pergi sekarang juga. Permisi. Kenapa buru-buru? Justru sebaiknya kamu nginap di sini. Ayah kamu dan kamu juga bisa jauh lebih tenang. Gak perlu repot-repot, Pak. Lebih baik kami pulang aja. Tidak sama sekali. Justru saya sudah menyiapkan kamar untuk kalian berdua. Bukannya ini namanya penculikan? Luar biasa. Sungguh kamu berani sekali bicara seperti ini. Dan Pak Aru, kali ini saya merasa ada orang yang berani dan setegar dengan ucapan kamu itu. Salah-salah nanti bisa saja nyawa jadi taruhannya. Tolong maafkan anak saya dan izinkan kami pulang. Kami nggak biasa sama tempat semewah ini. Kalian santai saja. Anggap saja ini rumah kalian juga. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan. Dan saya bebaskan kamu dan Pak Samsul di rumah ini. Santai saja. Sebenarnya apa tujuan Bapak? Kamu ini gadis yang pintar. Tapi sayang, kamu ini menjadi pelupa. Sebelumnya saya sudah memperingatkan kamu agar kamu jauhi keluarga Rani Adijaya. Tapi ternyata selama ini kamu tidak melaksanakan apa yang saya mau. John, kamu tahu tugas kamu kan? Urus mereka dengan baik. Terima kasih. Ya Allah, sebenarnya ini orang mau ngapain sih? Silakan. Saya butuh waktu untuk bicara berdua sama anak saya. Ras. Kenapa kamu masih dekat sama Vino? Ya, tolong ya. Saat kayak gini kita jangan ngebahas itu dulu. Ayah kan untuk memperingatkan kamu, Ras. Kamu nggak dengerin kata-kata ayah. Berdekatan dengan keluarga Adijaya itu menimbulkan masalah. Ini akibatnya sekarang ini. Ya, Lara sama sekali nggak bermaksud buat nggak ngedengerin ayah. Ini semua terjadi begitu aja. Laras juga udah berusaha buat menjauh dari Vino. Ya, mendingan untuk saat ini kita mikirin dulu hal yang lebih penting. Gimana caranya kita bisa keluar dari sini? Seandainya kamu dengar kata-kata ayah, Ras. Mbak Laras, Pak Samsul, Mbak Laras. Lapor, Pak. Ya, langsung aja bicara.
Saya sudah keliling kontrakan ini, Pak. Tapi memang sepertinya tidak ada tanda-tanda ada orang di dalam, Pak. Mas Vino dengar sendiri kan? Mbak Laras dan Pak Samsul tuh belum pulang. Enggak, tapi nggak mungkin, Bim. Masa Laras belum pulang jam segini? Atau enggak, Bim, lo cek deh. Gue yakin Pak Samsul pasti ada di dalam. Iya, tadi sudah saya panggil, Mas. Sama sekali nggak ada jawaban dari dalam. Enggak, tapi nggak mungkin, Bim. Bim, sekarang mending lo cepet cari tahu ya, Bim. Ini pasti ada yang nggak beres. Kalau perlu lo dobrak aja pintunya, Bim. Jangan-jangan mereka dalam bahaya lagi. Mas Vino tenang dulu ya. Saya cari tahu dulu. Nanti habis itu saya laporkan. Bim, gimana gue bisa tenang, Bim? Laras bisa aja dalam bahaya. Ya udah, sekarang dobrak. Baik, Pak. Rais, kamu dobrak. Mas Vino, udah dulu Mas ya. Saya cek dulu ke dalam. Nanti saya laporkan lagi. Oke? Bim? Halo, Bim? Ya Allah. Tolong lindungi Laras dan Pak Samsul dimanapun mereka berada. Tolong jagain mereka untuk Vino. Kalau kayak gini percuma semua duit yang gue punya. Nggak guna. Cuman Allah yang bisa ngelindungin Laras. Laras, kamu di mana sih? Anton, soal kerusakan pintu ini, kalian ganti rugi kepada pemiliknya ya. Baik, Pak. Dan kalian berdua sekarang tunggu di luar. Baik, Pak. Sepertinya tidak ada tanda-tanda pengrusakan. Dan kontrakan ini sama sekali tidak ada berantakan. Norman, sekarang kalian cek kamar dan juga ruang dapur. Baik, Pak. Sebenarnya saya punya feeling yang sama dengan Mas Vino. Saya merasa seperti ada hal buruk yang terjadi dengan Laras. Tapi kenapa? Tidak ada petunjuk apapun atau peringatan dari Marco. Pak Bimo, saya menemukan surat ini di kamar Laras. Benar ternyata dugaan saya. Kita sudah 5 kali ini muter-muter kok nggak ketemu-ketemu juga. Iya Pak, sebenarnya Sonya juga lupa ingat sih Pak. Soalnya Sonya juga baru sekali ke sana. Ya dari tadi dong kamu ngomong, jadi kita nggak muter-muter nggak jelas. Ya udah kalau gitu kita cari restoran lain aja Pak. Lagian kayaknya banyak yang lebih enak juga deh Pak. Enggak, Papa maunya ke restoran Reza. Sekalian Papa mau ngobrol-ngobrol, siapa tahu dia ada di sana. Siapa tahu Papa juga mau invest di restorannya dia kalau Papa tertarik. Ya kan? Iya Pak. Ya udah kalau gitu Papa telepon Reza ya. Please, Za, jangan lo angkat. Aduh, gue gak bisa bohong kayak gini terus. Semakin ditutup-tutupin kayak gini, malah semakin parah. Tapi gimana ya cara bujuk Sonya buat udahin semua sandiwara ini? Papanya Sonya. Aduh, ada apa ya dia nelpon? Assalamualaikum Om.
Waalaikumsalam. Pas sekali kamu angkat teleponnya Reza. Duh, apes. Diangkat lagi sama Reza. Ya Om, ada apa ya Om? Nelfon malam-malam begini. Reza, ini Om sama Sonya lagi nyariin restorannya kamu. Nah, kami mau ke sana, tapi nggak tahu alamatnya di mana. Restoran? Aduh, Sonya ngomong apa sih ke papanya? Kok kamu malah diam? Alamatnya restorannya kamu di mana, Reza? Ini Om sudah muter-muter ini. Restorannya Om? Iya, alamatnya. Kok kamu kayaknya bingung sih? Astagfirullahaladzim. Ini gue mesti ngomong apa ya? Kan gue bener-bener gak punya restoran. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya gue mesti ngomong yang sebenarnya deh. Gini Om. Sebenarnya Gini Pak. Soalnya tiba-tiba ingat Pak restorannya di mana. Itu nanti di depan. Kita belok kiri 2 kali. Yakin kamu? Yakin Pak. Reza, sorry, Sonya sudah tahu katanya. Sorry ganggu kamu ya. gitu ya Om? Ya udah, Om tutup dulu teleponnya ya. Iya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lagi coba? Padahal gue tinggal ngaku ke papanya. Aduh. Gue gak nyangka kalau bakal sepanjang ini urusannya. Harusnya dari awal gue nolak permintaan Sonya buat bohongin papanya. Aduh, jadi makin bohong deh. Katanya kamu belok kiri, terus belok kiri lagi. Terus kemana? Itu di depan pas sebelah kiri. Kamu ini bagaimana sih? Masih muda kok jadi pelupa? Masa restorannya Reza aja kamu lupa? Sayang. Iya Pak. Soalnya Sonya juga jarang sih Pak diajak ke restorannya Reza. Oh iya Pak. Nanti kalau misalnya kita sampai, Papa nggak usah tanya-tanya sama staf atau pegawainya ya. Apalagi kalau sampai Papa nanya kalau Sonya itu pacar Reza. Nggak enak tahu Pak. Iya enggak, Papa kan tujuannya cuma mau makan sekaligus mau ngeliat bagaimana dia ngejalanin bisnis restorannya itu. Berapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ya Allah, lewat doa ini, hamba mohon petunjuk darimu. Salahkah jika hamba kini mulai merasakan rasa sayang terhadap Vino? Apakah perasaan semacam ini malah menyakiti hati ayahku yang tak mau melihatku dekat-dekat dengan keluarga Adijaya? Aku tahu maksud ayah baik. Dia tidak ingin aku tersakiti lagi karena harus berhubungan dengan keluarga Adijaya. Tapi aku sendiri tidak bisa menolak perasaan yang muncul dengan sendirinya dari dalam hati aku. Ya Allah, aku hanya ingin semua orang yang ada di dekatku bahagia. Untuk itu ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan agar mampu menghadapi segala masalah tanpa menyakiti perasaan orang lain. Dan berilah perlindungan untuk orang-orang yang hamba sayangi. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo, mari. Mas, Mbak. Ya, oke. Ya, mari Mbak, sini. Siapa yang duduk sini? Oh ya, siap. Mari Mas, please sit up. Sit up ya, kayak olahraga. Ayo, mari. Siap. Selamat datang ya di The Pierce ya. Selamat menikmati nanti sajiannya, oke? Siap. Aduh, kalau dipikir-pikir nih, emang enak kerja di sini. Udah tempatnya mewah, udah gitu juga AC-nya dingin.
Iyalah, aslinya dingin banget tuh, segede kontrakan gua. Kalau di restoran lama kan kalau pengen dingin diaurin dulu es batu lantainya. Udah gitu juga gua nggak perlu mikirin untung sama ruginya. Hah? Mantep nggak tuh? Hah? Mantep lah. Udah gitu juga gaji gua gede. Gua dikasih saham beberapa persen sama Bu Rani. Gimana tuh? Hah? Aduh, emang kalau dipikir-pikir Bu Rani tuh baik. Gua kerja di sini juga nggak ada yang gangguin. Ya gimana yang menggangguin? Orang gangguin Bu Rani. Mas? Oh, panggil Mas? Iya. Pelan banget. Iya, siap. Gimana Mas? Oh, pesen ya? Nih Mas, nih. Wow. OMG, ngapain orang ini ada di sini? Jangan-jangan dia kerja di sini lagi. Aduh, please, jangan kesini. Jangan kesini. Neng! Ini apa kabar nih, Neng? Waduh, ini si Neng. Aduh, ini Neng yang itu nih yang suka bikin ribut di restoran lama nih. Neng Neng Sonya ya yang namanya kayak pompa air kan. Sonya yang ngaku. Ribut? Selamat malam, Pak. Aduh, ini Bapak pasti bapaknya Sonya ya, Pak? Tunggu sebentar. Tadi you bilang Sonya ribut. Pak, mendingan sekarang kita langsung duduk aja yuk. Kayaknya di sana view-nya bagus banget deh. Iya bener, Pak. Mendingan langsung aja Pak ke sono, Pak. Soalnya di sini restoran penuh banget nih, Pak nih. Semenjak saya manajer nih, Pak ya, bukannya sombong. Apalagi kalau malam minggu. Wah, makannya bahu ketemu bahu kayak diomprengan. Mendingan soalnya Pak langsung berebutan bangku. Silakan, Pak. Pak, pelan-pelan, Pak. Hati-hati, Pak. Emang panjang tempatnya. Duh, kenapa sih bos Ahwa itu bisa ada di sini? Nanti dia ngomong macem-macem lagi soal Reza. Aduh, gimana dong kalau dia ngomong ke papa? Kan mereka kenal. Papa nggak nyangka. Restonya Reza ini bagus, nyaman, country style. Kamu nggak salah pilih pacar, sayang. Iya, Pak. Tapi Papa nggak lupa kan sama janjinya kalau... Nggak boleh tahu kalau kita kenal Reza. Ya kan? Tenang aja. Kita di sini kan cuma dinner. Relax. Enjoy the night. Ya, bagus deh kalau Papa ingat. Papa masih nggak habis pikir. Umur sangat muda. Reza sudah bisa buat restoran seperti ini. Dia pasti pintar bisnisnya. Kalau begitu, Papa punya rencana. Papa mau ngajak ke proyek-proyek Papa. Oke? Iya, Pak. Kamu dari tadi iya terus? Gak apa-apa, Pak. Soalnya cuma seneng aja kalau Papa kagum sama restorannya Reza. Iya, memang benar. Memang sangat bagus. Papa pikir dia punya selera sangat bagus. Iya, Pak. Ya udah, kamu panggilin pelayan. Mbak. Silakan, Pak. Oke. Rasanya gue pengen cepet-cepet keluar dari tempat ini. Saya mau pesan salmon steak with special rice. Terus Papa mau pesan scallop tapi takut alergi. Minumnya apple juice. Oh no, mineral water. Soy, kamu pesan apa? Aku pesen sama manajernya kayak Papa. Tumben banget. Biasanya kamu nggak suka salmon. Iya, Pak. Jadi soalnya tuh lagi pengen aja nyobain menu favorit Papa. Oh. Oke. Samain. Oh ya, Mbak. Minumnya diganti iced tea ya. Iya, Mbak. Tunggu 20 menit ya, Pak.
Semoga di sini nggak ada masalah deh. Di, pokoknya kamu harus inget ya, apa yang Mami bilang. Kamu harus seperti tadi waktu presentasi untuk babak berikutnya. Dan kamu tahu nggak, Tante Rani itu bilang sama Mami kalau kamu itu terlihat anggun dan elegan. Dia suka sekali sama kamu, Di. Iya dong. Siapa dulu? Bianca. Oke, terus Maminya? Iya sih. Ya udah, pokoknya Mami tenang aja. Bianca pasti bakal menangin Putri kampus tahun ini. Soalnya Bianca ngerasa Bianca gak punya saingan. Siapa coba saingan Bianca? Laras. Yaelah, cuman kuman kampus kayak gitu doang. Iya, Bi. Pokoknya Mami mau tahun ini kamu harus menangin yang namanya Putri kampus itu. Karena ini benefitnya bagus banget. Bukan cuma buat kamu, tapi juga buat Mami, sayang. Maksud Mami? Jadi kalau kamu bisa menang Putri kampus, kamu itu nanti akan banyak mengikuti kegiatan dan event-event di bisnisnya Tante Rani. Kan bagus sekali itu, Bi. Kamu jadi bisa lebih gampang dekat sama Vino. Dan untuk Mami, prospek bisnis dong. Iya, pokoknya Mami tenang aja. Bianca janji, Bianca pasti akan menangin Putri kampus tahun ini. Good, itu baru namanya anak Mami ya. Kamu makannya udah belum? Udah Mami. Kita pulang ya? Mami capek nih, istirahat aja yuk. Yuk, Bianca juga pada istirahat. Mendingan maskeran di rumah. Ya, sayang. Kayaknya Papa udah percaya deh kalau restoran ini punya Reza. Lega gue rasanya. Astaga, ngapain Bianca di sini? Duh, gawat nih. Jangan lihat sini, Kek. Ya Tuhan, please. Soalnya, ngapain tuh anak di situ? Mampus gue. Pak Robert? Kamu di sini juga? Iya, tadi kita habis makan. Apa kabar? Aku sampai lupa kan? Tadi saya habis makan malam sama Bianca di sebelah sana. Kok balik ke Indonesia nggak ngabar-ngabarin sih? Ini juga dadakan mamanya Sonya yang menyuruh. Oh iya, sorenya gimana kabarnya? Udah lama banget kan kita nggak ketemu. Waktu itu terakhir kita pergi liburan bareng ya? Sorenya fine. Dia sibuk, dia usi ngurusin bisnisnya. Saya kalah sibuk. Ya, kalian itu perlu liburan lah sekali-sekali. Kalian itu terlalu serius kerjanya. Ya sudah ada rencana sih. Akhir tahun kami mau ke London. Ya Sonya? Iya Pak. Ya. Kok bisa pas ya? Karena saya juga punya rencana untuk pergi ke sana. Gimana kalau kita liburan bareng aja? Bianca sama Sonya ini kan temenan baik. Pasti seru sekali. Oke. Next time kita liburan bareng. Iya, nanti saya kabarin lagi ke tanggal pastinya ya, Pak. Pasti. Nanti saya kabarin kamu, oke? Cepet pergi kayak kalian. Wah. Kayaknya ada yang disembunyiin nih dari Sonya. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Bianca udah kecapean nih. Lain kali jangan lupa kabarin saya kalau mau makan di sini. Ini juga dadakan. Gak usah, Mi. Nih, kayaknya kita makan di sini dulu aja deh, sembari temenin Om Robert. Kayaknya tadi Mami sama Om Robert kan ngobrolnya seru banget. Kayaknya masih banyak juga yang harus diobrolin, kan udah lama gak ketemu. Bi, tadi kamu bilang kamu capek mau istirahat, sayang. Udah nggak kok, Mi. Abisnya lihat Mami sama Om Robert ngobrolnya kayak seru banget. Jadi, kenapa kita nggak temenin aja Om Robert? Gitu. Gimana nih? Nggak apa-apa kita kalau ikut gabung di sini? Oke, saya malah senang kalau rame-rame. Ya nggak, duduk. Duduk. Oke, thank you.
Ya udah kalau gitu berarti ini namanya hitung-hitung reuni kecil-kecilan ya. Bisnis gathering kita kemarin ya, Pak? Benar sekali. Wih, bakalan seru nih bongkar rahasia Sonya di depan bokapnya. Makanya Sonya, jangan main-main sama gue. Aduh, mana sih Bimo? Lama banget. Semoga aja Laras gak kenapa-napa. Bim. Ya mas. Bim, gimana Laras? Bim, dia gak apa-apa kan? Iya mas. Semuanya dalam keadaan aman. Mbak Laras dan Pak Samsul, mereka lagi keluar kontrakannya. Saya sudah cek keliling kontrakan itu. Tidak ada apa-apa mas. Semua tidak ada tanda-tanda pengerusakan. Ataupun ada tanda-tanda penculikan di sana. Bagus lah kalau gitu. Tapi lo yakin, Bim? Laras gak kenapa-napa? Pak Samsul juga baik-baik aja? Saya sangat yakin, Mas. Tidak terjadi apa-apa di sana. Oke lah kalau gitu, Bim. Tenang ya, Mas. Gue khawatir banget dari tadi, tau gak? Mas, makanan kesukaan Mas Vino. Wah, lo tahu aja, Bim, yang bikin gue relax. Melkis keju kesukaan Mas Vino. Saya kan tahu, Mas, apa makanan kesukaannya Mas Vino. Emang cuman ini, Bim, yang bikin gue happy. Lo mau? Mau dong, Mas. Mas ini Mas, saya bukain ya, Mas. Thank you, Bim. Nah, gini cara bukanya. Monggo, Mas, silahkan. Oh, cara bukanya kayak gitu kan, Bim? Tapi nih, kalau cara makannya biar gue kasih tahu ke lo. Gimana, Mas? Nih, gue kasih tahu ya. Pertama, lo ambil Malkis ini. Oke, saya ambil yang tengah ya, Mas. Sebentar, Mas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, terus, Mas. Nah, habis itu, Bim. Gimana, Mas? Pertama-tama, lo gigit bagian ujung kanan. Terus, Bim, lo puter. Lo gigit bagian ujung kiri. Kiri. Dan terakhir, Bim, Terakhir. bagian yang paling enak. Gigit bagian tengah. Oh. Hop. Gimana? Enak kan, Bim? Enak banget, Mas. Malkis keju ini, kejunya dari Prancis, dan rasanya bikin happy. Iyalah, Bim. Bim. Iya, Mas. Tapi kok gue masih nggak yakin ya, Bim? Soalnya gue tuh denger jelas-jelas kalau Mama bilang Marco ini lagi ngincer seseorang, Bim. Dan kalau bukan gue siapa coba? Pasti Laras kan? Oh, Mas. Maaf, Mas. Saya pikir itu cuman asumsinya Mas Vino. Kalau saya pikir lebih baik, Mas Vino tidak usah terlalu memikirkan itu. Malah itu nggak baik buat Mas Vino, kan? Ya lo bener juga sih, Bim. Yang paling penting, gue harus percaya kalau Laras itu baik-baik aja. Dan sama gue minta tolong sama lo, Bim. Ya. Lo tetap pantau dia ya. Lo jagain dia, lo awasin dia. Baik, Mas. Nanti akan saya perintahkan anak buah saya untuk mengawasi Mbak Laras dan juga Pak Samsul, ya? Oke, Mas? Thanks ya, Bim. Emang lo yang paling ngertiin gue. Iya, Mas. Sama-sama ya, Mas. Ini sudah menjadi tugas saya. Kayaknya ayah udah tidur deh. Tidur yang nyenyak ya. Ya udah, gue taruh sini aja deh minumnya. Maafin Laras ya. Gara-gara Laras, ayah jadi keseret sama masalah ini. Tapi Laras janji, Laras akan selesaikan semua ini. Apaan sih lo narik-narik gue? Sosok kenal deh sama gue. Heh, dengerin gue. Gue nggak mau ya, lo ngomong apapun tentang Reza di depan bokap gue. Siapa yang peduli? Soy, lo
gak kasihan apa sama bokap lo? Lo bohongin terus-terusan. Apa jadinya kalau misalkan bokap lo tahu anaknya itu pacaran sama orang yang gak punya apa-apa? Ya cuman kemana-mana, cuman bisanya naik sepeda. Pasti bokap lo kecewa berat ya. Lagian apa sih yang lo harapin dari si Reza? Ganteng enggak, kaya enggak, punya mobil juga enggak. Kenapa sih? Lo mau ngerendahin gue? Lo bisa gak sih sekali urusin masalah lo sendiri? Gak usah ngurusin masalah gue. Lo duluan yang mulai. Kalau lo gak mulai, gue gak bakalan ikut campur urusan lo. Lo duluan kan yang ngerendahin gue. Sekarang lo terima sendiri akibatnya. Bianca tunggu. Apaan lagi sih? Ya udah, gue minta maaf kalau emang lo ngerasa kayak gitu. Minta maaf. Terlambat lo. Gue bakalan maafin lo asal lo nebus kesalahan lo. Nebus gimana maksud lo? Lo tau kan, gue pengen banget menang di acara Putri Kampus 2018. Gak ada satupun yang bisa ngalahin gue. Terserah, sekarang lo ada di pihak siapa? Lo pikir? Pasti yang dimaksud Bianca tuh si Laras deh. Terus maksud dia, gue harus bantuin dia gitu ngalahin si Laras. Oh iya, saya juga ngerasa sih kalau Soraya itu interestnya besar sekali ya. Kalau gitu nanti biar next time saya hubungi distributor langsung. Ya. Om udah tahu nggak pacarnya Sonya itu? Sudah, berapa kali? Reza kan? Iya. Menurut Om, dia orangnya gimana Om? Duh, si Bianca rese banget sih jadi orang. Ya, dia orangnya baik. Setahu Om dia orang baik, soleh, rajin sholat. Cocok buat Sonya, ya kan sayang? Oh iya, pacarnya Sonya ini memangnya anak siapa? Bisnis orang tuanya apa? Itu memang saya belum pernah ketemu. Habis restoran? Gini Tante, si Reza itu bisnis restorannya sendiri Tante. Gak sama orang tuanya. Bagus dong kalau kayak gitu, masih muda udah bisa bisnis sendiri, ya kan? Kan sama kayak Bianca Tante. Bianca kan juga hebat. Tapi Om udah tahu belum si Reza itu orangnya kayak gimana? Ya Om sih cukup mengenal dia dengan baik. Ya cocoklah dengan Sonya. Oh gitu. Om tahu kalau misalkan, oh iya Bi, soal yang kita omongin tadi, gue setuju. Gue dukung lo sepenuhnya. Oh iya, Om maaf ya tadi kepotong sama Sonya. Gini Bianca cuma pengen bilang kalau misalkan Sonya sama Reza itu cocok kok. Bianca setuju banget sama pilihan Sonya kali ini. Om harus banget sama pilihan Sonya. Ya Om rasa juga begitu. Tapi Om mau kenal lebih jauh lagi. Ya kan sayang? Harus itu. Nih, kayaknya kita harus balik duluan deh. Soalnya kan Bianca harus siap-siap supaya besok kelihatan fresh pas pemilihan Putri Kampus. Oke, kalau gitu kita pamit ya, Pak Robert. Sampai ketemu lagi, nanti kita janjian lagi. Oke, pasti. Sampai ketemu ya, Pak. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Bye, Santa. Akhirnya mereka pergi juga.
Awas lo, Bi, kalau nggak dukung gue sama Reza. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kalian sudah datang. John. Hari ini kita akan bicara melalui video call kepada Ibu Rani. Kalian sudah siap? Maaf Bu Rani, saya baru dapat telepon dari pihak Pak Marco. Dia ingin melakukan telekonferensi sama Bu Rani. Ada apa lagi dia? Sambungkan ke saya. Baik Bu. Ini Bu. Good morning, Ibu Rani Adijaya. Good morning, Marco. Ada apa? Kamu lihat siapa yang ada di belakang saya? Mau apa lagi kamu? Kamu tahu kan apa yang kamu harus lakukan buat saya? Oh, kamu masih ingin saya melepaskan tanah itu? Sayangnya, saya belum terfikirkan akan hal itu. Jadi kamu tetap tidak mau mengubah keputusan kamu itu? Not yet. Ternyata Bu Rani lebih memilih urusan tanah ketimbang calon menantunya sendiri. Maaf, Pak. Tapi kayaknya Anda salah mengira. Kalau Anda berpikir dengan menahan saya dan juga ayah saya bisa membuat Bu Rani tergerak hatinya. Itu nggak mungkin, Pak. Karena Bu Rani nggak pernah suka sama saya. Jadi pasti Bu Rani tidak peduli apa yang terjadi sama saya dan juga ayah saya. Jadi selama ini Bu Rani tidak pernah suka sama kamu. Dan saya salah strategi gitu. Dasar bodoh. Dia pikir dengan menahan Laras itu akan berpengaruh untuk saya. Sayangnya justru sebaliknya. Marco, you got me wrong. Semalam saya dan anak-anak lain sudah mendekat ke sana, Pak. Tapi memang penjagaan di sana sangat ketat. Jadi bagaimana? Kalian nggak bisa memastikan keadaannya Mbak Laras dan Pak Samsul? Hah? Maaf, Pak. Kami belum bisa. Ya sudah, Norman. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Sebaiknya sekarang kalian istirahat saja. Baik, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Mas. Maksudnya apa, Bim? Ini kenapa Marco bawa-bawa
Pak Samsul segala. Ini surat buat siapa? Gini Mas, maksudnya kami menemukan surat itu di tempatnya Mbak Laras. Waktu kami ke kontrakan Mbak Laras dan Pak Samsul sudah tidak ada di sana, Mas. Jadi saya curiga kalau Mbak Laras dan Pak Samsul itu ada di tempatnya Marco, Mas. Dan lo gak langsung ngasih tau ini ke gue, Bim? Maaf, Mas. Maaf, Mas. Lo gak langsung ngasih tau ini ke gue? Saya minta maaf, Mas. Lo tau gak? Ini bahaya, Bim. Ini bahaya buat Laras sama Pak Samsul. Bener-bener ya, Bim. Semua. Mas Vino! Mas Vino! Mas! Mas Vino! Tolong, Mas. Mas, tolong jangan gagal ngambil. Mas Bim, diam, Bim. Gue tuh masih kesel sama lo ya, Bim. Kenapa hal sepenting ini gak lo langsung kasih tahu ke gue? Mas, semua saya lakukan ini demi Mas Vino. Kalau sampai Bu Rani tahu, Mas Vino terlalu memperhatikan Laras dan Mbak Samsul, ini jadi bahaya buat Mas Vino. Tapi harusnya lo tahu, Bim. Gak ada yang lebih penting dari Laras dan Pak Samsul dan keselamatan mereka berdua. Jadi sekarang lo diem. Lo minggir, karena gue menyelamatin mereka. Udah minggir, Bim. Mas Vino! Ayo cepat siapkan mobil. Baik, Pak. Ya ampun, Leon. Gak capek-capek apa dari semalam minta maaf mulu. Leon apaan sih? Norak deh. Kalau kamu kayak gini terus, aku bisa apa? Ini anak walaupun kadang ngebelin, tapi ngangenin banget. Kenapa Dara senyum-senyum sendiri liatin HP-nya? Gak salah lagi. Pasti ini sama si Leon. Kalau aku masuk dan tanya langsung, Dara pasti akan ngamuk aku. Percuma. Kok gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue ya? Apa perasaan gue aja kali ya? Ya ampun, jadi ternyata Bibi. Aku kira siapa? Iya, Non. Jadi Bibi dari tadi di depan kamar aku. Iya, Non. Bibi cuma mau ngasih tahu sarapannya udah siap. Oh, iya udah kalau gitu aku mandi dulu ya, Bi. Nanti habis itu baru aku sarapan. Iya, Non Dara. Iya, Tuan. Nah, bisa banget deh bikin hati gue luluh. Gue balas aja deh, kasihan. Sekarang gue harus siap-siap ke kampus.
Akhirnya dibalas juga sama si Dara. Terima kasih ya Allah. Walaupun emoticon doang deh, gak apa-apa lah. Yang penting sekarang dia udah gak ngambek lagi sama gue. Kok gue tiba-tiba jadi kayak orang gila gini ya cuma gara-gara cinta. Tapi ya udahlah. Yang penting sekarang Dara udah maafin gue. Berapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aku yakin Dara tadi kontakkan sama si Leon. Pakai acara senyum-senyum begitu. Gak beres ini. Gue telepon kali ya. Duh, kenapa terkunci? Apa ya passwordnya? Tanggal lahir Dara. Bukan. Atau jangan-jangan pakai fingerprint. Dasar handphone sekarang bikin ribet aja. Padahal tinggal sedikit lagi aku bisa mengetahui kebenaran antara Leon dan Dara. Gak usah deh. Ntar aja di kampus ngobrolnya. Takutnya Dara lagi siap-siap lagi terganggu. Apaan sih Bimo? Dia kenapa coba? Gak langsung kasih tau ke gue kalau Laras diculik sama Marco. Dari semalam. Coba bayangin. Laras udah diapain sama Marco dari semalam. Ya Allah. Vino mohon ya Allah. Tolong jagain Laras. Semoga Laras gak kenapa-napa. Bimo ngapain sih pakai nelpon? Gue bener-bener kecewa sama lo, Bim. Padahal gue udah percaya sama lo buat jagain Laras sama Pak Samsul. Tapi apa? Lo bener-bener ngecewain gue. Awas aja. Sampai terjadi apa-apa sama Laras sama Pak Samsul. Aduh, Mas Vino. Gawat nih. Mas Vino terlalu gegabah. Dia melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Ton, sekarang kau pepet dia. Saya mau bicara dengan Mas Vino. Baik, Pak. Mas Vino, tolong Mas. Mas jangan gegabah. Sama aja pergi menyerahkan diri dengan cuma-cuma. Mas, tolong Mas. Nanti Mas akan dihajar sama mereka. Apaan sih, Bim? Ini semua salah lo, tau nggak? Coba kalau lo kasih tahu gue dari semalam. Gue udah nyelamatin Laras. Tapi sekarang apa, Bim? Gue aja nggak tahu keadaan Laras kayak gimana. Mas, Mbak Laras akan baik-baik saja. Mbak Laras nggak kena apa-apa, Mas. Waduh, Pak. Mas Vino ngebut banget, Pak. Nggak kekejar. Ayo, Ton. Kejar terus, Ton. Jangan sampai ketinggalan. Buntutin dia dari belakang. Baik, Pak. Afan, kamu telepon yang lain. Kita butuh bantuan yang banyak. Baik, Pak. Ya, terus. Duh, gimana nih? Udah jam segini, Laras belum datang juga. Iya, kalau dia. Lo udah coba telepon dia belum? Dia kan gak punya HP. Oh iya ya. Gimana dong? Aduh, apaan sih kalian? Kita tuh dari awal sebenarnya rival. Yang menang tuh cuma satu, bukan satu tim. Ngapain coba masih mikirin Laras? Oh, apa jangan-jangan kalian sengaja buat geng supaya bisa musuhin gue? Iya. Lo tuh ya, Bi, setiap kata yang keluar dari mulut lo itu pasti negatif. Gak inget apa kita itu satu tim. Lo juga gak inget kan gimana caranya Laras nutupin semua kekurangan lo demi kekompakan tim kita? Bodoh amat. Pokoknya kalian semua itu tetap musuh gue. Ih, dasar nenek sihir. Apa lo bilang? Morning, girls. Morning. Kok kalian masih pada di luar sih? Ayo masuk. Acaranya kan bentar lagi mau dimulai. Jadi kalian jangan sampai telat ya. Karena ini adalah babak penentuan kalian masuk final atau enggak. So kalian harus hati-hati. Oke? Iya, bentar lagi juga kita masuk, Tan.
Okay, don't be late, girls. Di mana larasnya? Gak tahu gimana nih. Duh, kalau gue sih seneng ya. Karena abis ini si Laras bakalan didiskualifikasi. Artinya musuh gue berkurang. Kalian gak usah muna deh. Kalian juga pasti pengen menang kan? Ih, dasar itu anak. Laras! Laras, kamu di mana, Laras? Marco! Jangan jadi pengecut lo! Sini kalau berani hadapin gue! Lo jangan berani sama cewek! Tolong jangan cari masalah di sini. Marco! Laras! Laras! Marco! Keluar lo sekarang! Jangan jadi pengecut! Kalau emang lo laki, lo turun sekarang, lo hadapin gue! Mau main keroyokan? Oke. Tahan! Laras mana? Akhirnya kamu datang juga. Tanpa saya harus mencari kamu lagi. Soal Laras, dia sudah tidak di sini. Dia hanya nginep semalam dan sekarang dia sudah pulang. Gak usah banyak ngomong. Sekarang kalau emang lo laki, lo lawan gue. Tapi lo gak usah bawa-bawa Laras. Kalian semuanya jangan ikut campur. Kita harus menghargai anak ini karena dia datang secara gentleman. Dan kita harus sambut dia dengan cara gentleman. Kalian minggir. Biar saya sendiri yang hadapi dia secara one on one. Deal. Udah ngomong ya. Lumayan juga, Bang. Saya janji, kalau kamu bisa menjatuhkan saya, kamu akan selamat keluar dari sini. Tapi kalau kamu kalah, kamu tidak bisa akan bayangkan akibatnya. Gak usah banyak ngomong. Sekali lagi. Ayo ikutin. Diam. John.